لا جماعة لولا أن هدانا الله. أشهد رحمة الله وبركاته. وعليكم الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Sadaqallahul Azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita kenikmatan yang tiada tara, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi yang paling banyak mendapatkan ujian, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara marilah kita teguh dan istiqomah meskipun seringkali kita dihadapkan pada ujian-ujian atau musibah-musibah, baik itu musibah kecil maupun musibah besar, musibah individu maupun musibah yang sifatnya masalah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling berat ujiannya. Dibanding dengan kita tidak ada apa-apanya, dan itu terbukti dengan kita memperingati Isra dan Mi'raj di bulan lalu. Itu adalah memperingati satu perjalanan Nabi tatkala Nabi mendapatkan musibah yang sangat besar, kemudian Nabi mendapatkan hadiah berupa perjalanan Isra dan Mi'raj. Bahkan Nabi mendapatkan oleh-oleh yang paling mulia, yakni sholat 5 waktu. Jadi perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj adalah sebagai buah, sebagai hadiah, karena waktu itu dakwah Nabi sedang mendapatkan cobaan yang besar. Istrinya Khadijah yang merupakan penopang utamanya wafat. Begitu juga pamannya Abu Thalib wafat. Di saat itu maka disebut dengan Amul Hazn atau Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dan hadiah itu adalah sebuah traveling. Hadiah itu adalah jalan-jalan termewah sepanjang perjalanan umat manusia. Jadi sampai saat ini belum ada manusia yang mampu jalan-jalan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan ada yang mampu. Sekaya apapun tidak akan ada yang mampu membayar perjalanan seperti Isra dan Mi'raj. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita pun sebagai umat Islam tentu tidak akan lepas dari ujian-ujian, dari musibah-musibah, baik itu musibah lahir ataupun musibah batin. Belum lama ini saudara kita ada yang kena gempa, itu adalah musibah. Belum lama ini ada saudara kita yang kena banjir.
Belum lama ini ada saudara kita yang gempa di Turki, di Suriah dan lain sebagainya. Itu adalah musibah. Pertanyaannya adalah, apa itu musibah? Musibah adalah kullu makruhin yahullu bil insan. Segala hal yang tidak disukai yang menimpa manusia. Jadi segala hal yang tidak disukai kemudian menimpa manusia, itulah musibah. Ada dua yang tidak disukai. Yang pertama, tidak disukai oleh dirinya sendiri. Misalnya dalam keadaan PHK, tidak disukai, itu musibah. Misalnya banjir, tidak disukai, itu musibah. Tetapi ada juga musibah yang tidak disukai Allah. Kalau kita tidak sholat, itu musibah. Kalau kita tidak zakat, itu musibah. Bulan Ramadan tidak berpuasa, itu sesungguhnya adalah musibah yang tidak disukai. Yahullu bil insan, yang menimpa manusia. Artinya kalau hal itu tidak menimpa manusia, bukan musibah. Misalnya ada satu bukit longsor, kebetulan bukit itu nggak ada yang punya, tidak menimpa manusia, maka itu bukan musibah karena tidak berkaitan dengan manusia. Tetapi kalau tadi gempa bumi menimpa manusia, menimpa hartanya, atau sawahnya longsor, sawahnya jadi rusak, itu adalah musibah karena itu menimpa manusia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, berkaitan dengan manusia pasti akan dapat musibah. Tapi mudah-mudahan dan insya Allah kita diberikan musibah yang kecil-kecil saja, tidak dapat musibah yang besar-besar. Misalnya musibah yang kecil, ya yang kecil-kecil saja. Misalnya lupa sesuatu, ketinggalan sesuatu, itu musibah. Musibah-musibah yang kecil saja. Misalnya sakit pun hanya sakit yang ringan-ringan saja, itu adalah musibah. Tapi mudah-mudahan yang kecil-kecil saja. Artinya apa? Bahwa manusia itu pasti akan menemu musibah. Apalagi ada yang mengatakan hidup itu masalah. Bahkan kalau merasa tidak ada masalah, itu masalah juga. Musibah, tetap ada musibah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagi seorang muslim bagaimana menghadapi musibah? Para ulama memberikan kiat atau formula bagaimana cara menghadapi musibah. Yang pertama, kata para ulama, ketika terjadi musibah, maka bagi seorang muslim itu harus sadar bahwa musibah itu adalah ujian. Jadi bagi muslim itu mau ada musibah, mau ada berkah, sama aja, bagus. Tapi kalau orang yang tidak beriman mau dapat kebaikan, mau dapat keburukan, ya sama-sama nggak bagus. Itu enaknya umat Islam. Dapat berkah bagus, tidak dapat berkah pun bagus. Kenapa? Karena itu adalah ujian. Analoginya apa? Analoginya adalah bahwa Allah itu mencintai seorang hamba, dan ketika Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Ketika Allah sangat cinta dengan hambanya, Allah menguji dengan berbagai ujian, dengan berbagai cobaan, dengan berbagai musibah. Kan ujian itu pahit, iya. Itu sama dengan ketika seorang ayah betapa mencintai anaknya, betapa menyayangi anaknya, anaknya sakit, kemudian anaknya dikasih obat. Kan pahit. Pahit, tetapi itu adalah tanda cinta ayah kepada anaknya. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba mungkin lalai,
seorang hamba mungkin lupa, maka Allah berikan ujian, dan ujian itu adalah obat sebagai tanda cinta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya adalah kita beriman dan bertakwa atau tidak. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi musibah, maka sesungguhnya kalau kita renungkan ya, nikmat Allah itu lebih besar, kira-kira begitu. Dan musibah atau cobaan itu biasanya enggak lama, insya Allah tidak lama. Misalnya kemarin ada gempa, itu berapa menit saja, alhamdulillah. Tidak selamanya gempa. Artinya apa? Artinya adalah sesungguhnya kita harus bersyukur bahwa ternyata nikmat Allah dalam kondisi apapun ternyata lebih banyak dan lebih lama dibandingkan dengan musibah dan ujian Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata itu adalah penolong bagi seorang hamba. Kadang-kadang manusia kalau diberikan ujian, kalau tidak diberikan ujian suka lupa, suka lalai. Tapi ketika dapat musibah, dapat ujian kecil, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, dan tidak sedikit ujian yang enak-enak itu kadang melalaikan. Mendingan ujian yang tidak enak kadang-kadang. Tapi mudah-mudahan kita dapat ujian tidak besar-besar gitu ya. Ujian kecil diingatkan, kembali lagi ke jalan Allah, kembali lagi kepada petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, bagi seorang muslim yang imannya level tinggi, seorang muslim mungkin mendekati sufi, itu sesungguhnya musibah itu adalah nikmat dan hadiah. Ini lebih tinggi lagi. Kalau orang yang udah dekat dengan Allah, dia akan menyadari sadar-sadarnya bahwa nikmat itu ada dalam musibah justru. Bahwa hadiah itu ada dalam musibah. Ini bagi orang yang betul-betul sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendekati itu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Seperti contoh Ibnu Taimiyah. Tatkala Ibnu Taimiyah di penjara, Ibnu Taimiyah malah bersyukur kepada Allah. Itu adalah hadiah, kata Ibnu Taimiyah. Kenapa disebut hadiah? Karena ketika aku di penjara aku sendiri. Aku tidak banyak bertemu dengan saudara-saudara, tetangga-tetangga. Di saat itu aku ada kesempatan untuk banyak berdua dengan Allah. Masya Allah. Mungkin kalau seorang tokoh ada di satu wilayah, itu jarang diamnya. Ada aja yang datang, ada aja itu ya. Tapi ketika di penjara, kata beliau, itu adalah kesempatan aku untuk berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika aku terbunuh dalam perang, kata Ibnu Taimiyah, aku jadi mati syahid. Ketika aku diusir dari negaraku, diusir, tidak boleh tinggal di satu negara, di tempat tinggalnya, itu anggap sebagai aku untuk jalan-jalan. Itu hadiah dari musuh agar aku bisa jalan-jalan ke berbagai negara, ke berbagai wilayah dengan bebas. Masya Allah. Itu orang yang sudah level tinggi ya. Tentunya kita ada di level mana kita yang tahu. Minimal tadi yang paling rendah, bahwa musibah atau apapun yang terjadi dengan kita itu hakikatnya adalah ujian. Kalau seandainya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Banyak orang yang bilang, tuh orang Islam banyak musibahnya. Tuh yang enggak Islam malah enggak banyak musibah. Tuh gempa nimpanya orang Islam. Yang enggak Islam enggak dapat gempa.
Nah, itu bagaimana? Apakah musibah itu berkaitan dengan dosa manusia? Apakah musibah yang terjadi itu karena banyaknya dosa yang dilakukan orang yang tertimpa musibah itu? Maka para ulama ada dua madhab atau dua pendapat. Yang pertama, tidak semua musibah itu karena dosa. Tadi justru tanda kasih sayang Allah. Apa dalilnya? Dalilnya ayat yang tadi dibacakan. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabah. Seandainya Allah berniat menghukum manusia karena dosa-dosanya, maka sudah tidak ada lagi satu hewan pun yang masih hidup di muka bumi. Karena terlalu banyaknya dosa manusia. Buktinya masih ada. Artinya apa? Tidak selalu dan tidak semua musibah adalah karena dosa, karena kezaliman. Karena kalau mau dibalas kata Allah habis semua. Habis semua. Ada pendapat kedua yang mengatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di muka bumi ini tidak lain karena ulah tangan manusia. Semua terjadi karena ulah tangan manusia. Misalnya banjir ya karena manusia mungkin buang sampah sembarangan. Misalnya kali malah diuruk dan lain sebagainya. Itu dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terhadap dua pendapat ini bagaimana sikap seorang muslim? Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Ada dua sikap. Yang pertama, ketika musibah terjadi pada diri kita, kita pakai yang kedua. Bahwa ya Allah, musibah ini jangan-jangan karena aku banyak salah. Karena kelalaianku terhadap perintahmu. Itu. Tapi ketika musibah itu terjadi pada orang lain, misalnya orang Jawa Barat terkena gempa, orang Turki terkena gempa, kita tidak bilang, wah ini karena kesalahan ente. Jangan bilang begitu. Tapi kita bilang bahwa itu adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang benar, jangan dibalik. Ini kalau musibah pada diri sendiri bilangnya ini adalah tanda cinta. Kalau pada orang lain, wah itu adalah azab dari Allah. Jangan dibalik. Jadi seorang muslim yang baik itu kalau terjadi pada dirinya dia bilang ini adalah sebagai peringatan atas kesalahan-kesalahan agar memperbaiki diri. Dan kalau terjadi pada orang lain, hendaknya kita mengatakan bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda kasih dan sayangnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, semoga senantiasa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita akan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jidna bimanhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bidukhuli jahannam ma'wa.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wardallahu ma'an jami'is sahabatil qarabati rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa uzihum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidalatil islam bi hidayatika rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.